Selamat datang di podcast Mata Pena bersama saya Hafiz Ramadhani. Hari ini saya ditemani seorang narasumber, Bang Rianaldo. Kami hari ini akan sedikit berbincang-bincang tentang sebuah kisah yang mungkin sebagian kawan-kawan itu nggak tahu ataupun bahkan baru pertama kali tahu bahwa Natuna itu ada kisah ini dalam sejarahnya. Yaitu tentang keterlibatan Sedanau dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1995. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, lebih banyak saya tanyakan dulu lah. Kabar Abang gimana, Bang? Baik. Alhamdulillah, sehat. Jadi seperti ini, Bang. Saya pun sebenarnya sedikit penasaran karena kemarin itu saya lihat-lihat di Instagram Natuna dulu ya, Natuna Tempo dulu. Betul. Scroll terlihatlah saya tentang keterlibatan Sedanau dalam Konferensi Asia Afrika ini, Bang. Jadi hari ini tuh kita kita undang Abang untuk sama-sama lah kita bercerita. Saya pun ingin tahu banyak hal. Jadi yang mau saya tanyakan pertama ini, Bang, tentang KAA 1995 ini dulu, Bang. Kayak gimana tuh, Bang, kisahnya atau Oke. Koreksi dulu, bukan 995, tapi 1955. oh ya 1955. Aman, aman. Aman. Eh, Konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan pertama kali tahun 1955, menghadirkan negara-negara di Asia Afrika yang saat itu belum banyak karena masih beberapa negara masih dijajah, masih memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi oleh Presiden Soekarno saat itu dia menggagas konferensi tingkat tinggi. Dalam buku sejarah waktu SMP itu ya, SMP atau SMA kami lupa, ada bahasanya KTT Asia Afrika atau langsung KAA atau Konferensi Asia Afrika. Digagas oleh Presiden Soekarno, itu kan mengundang negara-negara Asia Afrika yang ada saat itu untuk hadir ke Bandung membahas beberapa hal. Yang saya ingat ya, negara yang hadir itu Asia itu ada Indonesia, Afghanistan, India, Tiongkok, Cina dulu namanya, sekarang Republik Rakyat Tiongkok, terus tadi Afghanistan udah ya. Terus yang Afrikanya itu ada Mesir yang saya tahu ya. Terus ada Ethiopia apa ya. Pokoknya kemarin belum banyak, baru sekitar sampai 30 lah. Karena beberapa negara masih dijajah dan belum merdeka, sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka datang ke Bandung, konferensi selama hampir sepekan, gitu kan. Masing-masing kepala negara berpidato, menyampaikan unek-uneknya, gitu, menyampaikan pandangannya. Lalu akhirnya hasilnya adalah Dasasila Bandung, teman. Dasasila Bandung itu 10 poin. Dasa itu bahasa ini, Sanskerta yang kayak Panca, Sabta itu kan. Nah, dasa itu 10 sila Bandung ya. Dasasila Bandung intinya itu adalah anti kolonialisme, itu kan nggak ada penjajahan, terus kerjasama, kemajuan kebudayaan, pendidikan segala macam di kawasan Asia Afrika. Dan hasilnya itu juga salah satu cikal bakal untuk mendirikan gerakan non blok. Nggak ada blok timur, nggak ada blok barat. Yang saya itu sedang berperang ya. Blok timur siapa ya? Terus yang nggak salah. Blok barat kan US ya, dari mereka non blok, mereka netral ada di sana. Itu hasil dari Dasasila Bandung salah satunya. Nah, itu untuk awal. Ya. Tadi kan tanya tentang Asia Afrika kan? Iya. Nah, seperti Bandung terus zamannya Wali Kota Ridwan Kamil tahun 2015 kalau nggak salah saya, 2015 dia melaksanakan ya tetap Indonesia, tapi seperti mengulang lagi. Jadi 50 tahun setelah tahun 55, negara Asia Afrika diundang lagi. Kalau nggak salah tahun 2015 ya. 2015 mereka diundang lagi untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika lagi. Nanti boleh dicek itu. Kalau nggak salah zamannya Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung. Konferensi Asia Afrika tahun 2015 dilaksanakan kembali gitu. Itu seperti ya ajang reuni, ajang mengenang sejarah. Kemudian beberapa negara semakin banyak gitu kan karena sudah banyak yang merdeka saat itu. Tahun 2015 kan, negara sudah banyak merdeka. Jadi pesertanya lebih banyak dari yang tahun 55. Nah itu untuk awal. Berarti kita mundur ke yang 1955 tadi, Bang.
bagaimana keterkaitan sedanau sebagai bagian dari Kepulauan Natuna saat itu dalam catatan sejarah KTT Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ini, Bang. Oke. Jadi kita bilang keterlibatan dalam tanda kutip ya, karena nggak terlibat secara langsung. Tapi Natuna saat itu ya, sedanau tadi memang wilayahnya menaruh menaruh diri sebagai bagian dari sejarah di situ gitu. Jadi saat itu pesawat yang membawa delegasi itu namanya Kashmir Prince, Pangeran Kashmir ya. Pesawatnya punya India, berangkat dari India ke Hong Kong untuk mengambil beberapa peserta, beberapa orang yang akan ikut ke Bandung nanti gitu. Nah, mereka itu ikut ke Bandung, ada wartawan dari berbagai negara. Kemudian ada Zhou Enlai itu Perdana Menteri Cina yang dijadwalkan masuk ke pesawat itu juga. Jadi dia isi dari India, daerahnya Bombay gitu, terbang ke Hong Kong, isi minyak, kan? Isi bahan bakar, penumpang masuk, terbang dari Hong Kong ke Jakarta saat itu. Penumpang ke Jakarta, secara geografis kan kita lihat Hong Kong, Jakarta itu di bawah Natuna. Ya. Selatannya Natuna, Jakarta kan. Hong Kong itu di utara. Terbang kan pasti lewat kita tuh. Nah, jalur udaranya lewat kita tuh. Hong Kong lewat kita. Nggak tahu saya berapa jam penerbangan dari Hong Kong ke Natuna, ke Jakarta. Tapi dalam beberapa literatur saya baca selama 5 jam penerbangan, gitu kan, 5 jam penerbangan, mesin pesawat meledak. Dia ada pesawat tuh ada ini ya, 4 mesin ya di masing-masing sayap ya. 1, 2, 3, 4. Iya. Menurut catatan tuh mesin nomor 3 meledak gitu kan, berasap. Orang panik nih. Pilotnya siapa namanya? Jatar ya. Orang India apa Inggris gitu. DK Jatar kalau nggak salah namanya. Matikan mesin nomor 3. Matikan dari kontrolnya kan. Matikan mesin nomor 3 agar pesawat bisa dikendalikan gitu. Ternyata makin buruk. Mungkin kerusakannya udah parah. Jadi asap-asap masuk ke pesawat. Orang udah panik kan. Penumpangnya kalau nggak salah 19 orang. Saya lupa 19 orang penumpang apa udah 19 orang sama kru ya. Termasuk pilot, kopilot, teknisi segala macam. Yang jelas 19 orang di dalam pesawat. Udah panik segala macam. Terus si pilot ya dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya, menerapkan protokol pendaratan darurat. Gitu. Udah pakai life jacket segala macam. Ya karena kerusakannya parah tadi. Pesawat jatuh. Pendaratan di air maksudnya. Pendaratan di air. Sayap kanan duluan terhempas ke laut, pecah. Terus ya udah gitu, tenggelam. Dari 19 orang, 16 orang meninggal. Termasuk pilotnya tadi. Yang hidup ada 3 orang. Ada teknisi, kopilot, sama navigator. Ya. Salah satunya namanya Karnik. Nah, kita tahu cerita ini dari si Karnik itu nanti. Jadi dia setelah selamat, dia membuat buku tentang pesawat itu. Nah, buku itu tuh yang jadi kita tahu tentang peristiwa ini. Saya juga pengen cari bukunya itu. Bukunya tuh gambar pesawat jatuh. Kayak gini nih bukunya. Nanti diedit nggak? Kayak gini nih bukunya. Ada gambar itu. Ada. Kita ada kan. Saya lah editor ya. Iya. Oke. Bukunya gambar pesawat gitu. Jatuh. AS Karnik kalau nggak salah ya karangannya. Dia tadi harus proses selamat. Kejadian malam jatuhnya itu di antara Pulau Jole dan Pulau Pengana. Ada orang Danau bukan? Bukan Ras Danau. Baru dengar juga Pulau Jole. Pulau Jole dan Pulau Pengana namanya. Itu di utaranya Pulau Danau ya. Sampingnya Segeram apa ya? Pokok bunguran lebih dekat ke Lare kalau salah. Tapi saat itu orang warga Sedanau yang melihat pesawat kan boom gitu. Mereka ke sana. Iya. Beri kasih bantuan gitu. Masyarakat lokal Sedanau sana kasih bantuan. 3 orang yang selamat tadi terombang-ambing di laut terus terdampar di pantai. Nah, tidak tahu tuh pantai pulau apa gitu. Apakah Pulau Jole atau Pulau Pengana atau Pulau Bunguran. Yang jelas mereka terdampar. Terus ya masyarakat datang membantu bawa ke Sedanau karena saat itu yang
yang ada penduduknya dan ramai memang di danau yang terdekat gitu kan. Hmm. Mau ke Selau jauh, ke Lari jauh, Binjai apalagi. Jadi mereka dibawa ke Sedanau, ya dirawat di situ. Yang meninggal katanya dikubur di Sedanau. Nah, yang selamat, survive, mereka dirawat sebelum akhirnya kapal TNI AL Inggris kalau nggak salah berangkat dari Singapura, karena saat itu India kan soalnya punya India nih, Ya. Kashmir Prince. India saat itu masih berkongsi lah dengan Inggris ya, karena Inggris tuh jajahannya India. India itu jajahannya Inggris. Ya, India jadi Kebalik. Inggris. Inggris menjajah India. Betul. Jadi minta tolonglah si Nehru. Nehru itu tahu? Pelajaran sejarah nih, Nehru. Tahu nggak? Perdana Menteri India bukan? Good job. Bentar ya. Perdana Menteri India minta tolong pesawat di kapal dari AL Inggris di Singapura untuk jemput yang selamat, akhirnya dibawa gitu. Terus sampai situ tadi ya. Orang-orang lokal, gitu kan, orang lokal yang bantu, akhirnya terdengar tuh sampai pusat. Terdengar sampai pusat. Sampai Soekarno terdengar, akhirnya mereka dipanggil. Ya. 5 orang itu dipanggil untuk kasih penghargaan. Itu cerita, nggak singkat juga sih, panjang tadi ya. Itu cerita itu dia ya. Kejadiannya. Tapi nanti akan ada lagi kisah kenapa Zhou Enlai itu Perdana Menteri Cina tidak jadi ke naik pesawat itu, padahal dia dijadwalkan naik pesawat itu. Terus keterlibatan, kalau kita baca di ini ya, di Google gitu, kita cari referensi di Google, banyak kisah keterlibatan CIA, intelijennya Amerika gitu kan. Memang apakah agennya dia yang memang mengebom, tapi itu belum tahu nih. Ya, Apakah banyak propaganda. Apakah Zhou Enlai sengaja untuk dihilangkan agar konferensi itu nggak jadi gitu kan. Nah, tapi ya karena tadi Zhou Enlai pun juga ya hebat lah, atau intelijen Cinanya juga mumpuni gitu, akhirnya Zhou Enlai tidak jadi masuk pesawat itu, ganti pesawat gitu kan. Akhirnya nggak jadi, Zhou Enlai selamat gitu. Akhirnya dia tetap ke Jakarta, ke Bandung untuk menghadiri KTT itu. Oh, berarti yang berada di pesawat saya itu bukan yang dijemput seperti rencana di awal, Ya, gitu ya? bukan. Nah, jadi diketahui ya, Zhou Enlai yang jadwalnya di situ nggak jadi, gitu kan? Terus pindah ke pesawat lain, atau ganti jadwal penerbangan segala macam. Nah, jadi tapi seolah dia naik gitu. Ceritanya seperti itu ya. Banyak versi tadi ya, banyak versi yang saya baca seperti itu. Nah, jatuh pesawatnya, Zhou Enlai-nya alhamdulillah selamat, hadir. Karena saat berita pesawat itu jatuh, Bandung udah pecar kecil nih. Maksudnya sudah panik gitu kan. Betul. Kegiatan yang udah direncanakan jauh hari bisa terancam batal gitu. Sementara ini sangat penting sekali kan, mencakup masa depan negara-negara Asia Afrika. Ya, betul. Tapi mereka tenang setelah mengetahui Perdana Menteri Tiongkok itu tidak jadi ikut, bukan korban dalam manifest. Akhirnya datang, dan mereka juga mendengar bahwa aksi heroik warga-warga lokal gitu kan, yang menolong korban oleh Soekarno. Pemerintah pusat dipanggil ke Jakarta, orang-orang Sedanau. Berarti dari 5 orang Sedanau ini, ya masyarakat setempat ini yang dipanggil tuh siapa-siapa ya tuh, Bang? Saya lupa ya. Yang saya ingat tuh ada Musa namanya, ada Wan siapa gitu, ada Ibrahim apa ya, saya lupa namanya. Terus dari 5 orang nih, kami pernah posting foto itu di Facebook gitu kan. Iya. Di Facebook, di grup apa gitu. Terus ada yang bilang, saya nggak tahu yang mana antara 5 orang ini ada yang jadi polisi dan menetap di sana. Di Jakarta, jadi polisi. Jakarta. Terus yang 4 ini balik gitu. Saya nggak tahu mana yang jadi polisi nih. Saya lupa pula mau bongkar lagi postingan itu. Udah lama soalnya. Nah, terus 4 orang balik. Mereka di foto bertemu Presiden Soekarno, dikasih penghargaan. Di foto yang beredar itu, yang sering kita lihat, mereka pakai baju Melayu ya. Iya, baju Melayu. Gagah sekali kan, pakai baju Melayu, pakai peci, songket, berfoto sama Presiden Soekarno. Gitu. Lalu tentang apa namanya itu, Bang, korban yang tidak selamat seperti itu kan, berarti kayak kata Abang tadi dimakamkan di Sedanaunya langsung. Berarti memang ada makamnya terbukti atau? Nah itu yang juga pengen kami cari tahu gitu. Lewat beberapa jaringan gitu kan di Sedanau, pengen tahu di mana sih makamnya mereka, benar nggak di situ. Iya. Karena di beberapa berita ada yang bilang dimakamkan di situ gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa pesawat
jatuh itu masih ada utuh di sana. Hmm. Dia bilang gitu. Tapi saat kami lihat searching lagi, ada foto yang memperlihatkan badan pesawat itu diangkat, sudah diangkat sama kapal, berarti udah nggak ada lagi gitu kan. Betul. Nah kalau memang masih ada, itu akan jadi ini ya, kayak museum ya, museum alam gitu. Museum Kita alam. bisa lihat saksi bisu gitu kan, pakai pesawat yang jatuh di situ. Tentang yang kuburan tadi itu yang kami sedang ingin cari tahu. Apakah dikubur semua di situ 16 jenazah ya, 16 orang yang korban itu atau sebagian dibawa pulang. Dan kalau ada jenazahnya di mana gitu. Mungkin nanti Hafiz sama teman-teman KPI ya atau teman-teman SKM Ya, betul. yang ada orang sedanau gitu bisa ditanyakan. Coba tanya sama orang tua di mana sih kuburan gitu kan. Saya kalau umur Hafiz ini orang tuanya paling usia 50 ya, 50 40. Iya, betul. Iya kan, 50 40. Kalau enggak pun kakeknya tahu. Kakek neneknya tahu cerita itu yang sedanau. Nah, ini dia. Terus dari kisah ini tuh Bang, eh, dari Abang sendiri tuh, menurut Abang lah, makna dari keterlibatan Natuna dalam tragedi ini tuh gimana tuh Bang? Itu menurut saya dari pandangan saya. Ya, Natuna ini memang selalu ini ya. Di panggung dunia itu Natuna tuh banyak andilnya. Nah, saat itu jauh sebelumnya juga kena bencana, mohon maaf, kita bicara bencana terus. Iya. Tahun 43 42 gitu kan, saat kapal Rusia dibom, yang selamat juga berapa? Ada 8 ya, 8 orang, juga warga Natuna tolong, yang yang jadi cerita batu Rusia, gitu kan? Iya, iya. Yang kapal Rusia dibom, gitu kan, oleh Jepang di timurnya Pulau Senoa, terus korbannya pada yang selamat gitu, terdampar di pulau, terus dibantu, ditolong sama orang Natuna, sama orang lokal maksudnya. Kemudian tadi tahun 55 pesawat. Kemudian tahun 70-an di saat perang Vietnam. Perang saudara Vietnam di mana orang-orang Vietnam pada mengungsi juga Natuna ikut andil membantu. Jadi maknanya memang orang-orang kita tuh ini ya. Ya peduli gitu. Menaruh empati gitu. Jangan sama orang sendiri, orang luar juga kita tolongin. Tuh. Itu maknanya. Terus untuk dari Abang lagi nih Bang, harapan Abang untuk kami seperti yang remaja-remaja yang ada di Stay Natuna saat ini tuh, harapan Abang bagaimana tuh Bang? Maksudnya tuh kayak gimana ya? Saya menjelaskan juga. Gimana? Adakah harapan tersendiri dari Abang supaya remaja-remaja ini tuh kembali peduli gitu Bang sama sejarah? Karena kan seperti yang Abang bilang tadi bahwa Natuna ini memang kecil, tapi sejarahnya itu kan memang besar seperti itu Bang. Banyak kisah-kisah yang sebenarnya ketika kita angkat kisah-kisah ini tuh banyak orang yang nggak tahu gitu Bang. Ya, harapan agar lebih peduli dengan sejarah, maksudnya lebih banyak baca referensi. Sekarang kalau saya bilang baca buku kayaknya kurang ini ya, karena preferensi banyak sekali, bisa kalian di genggaman kalian tuh bisa semua tuh baca banyak baca sejarah, baca buku referensi atau artikel di Google gitu. Kemudian baca juga tentang kisah-kisah Natuna, sejarah lokal gitu kan. Kalau nggak ada silahkan ke perpus. Saya hari apa kemarin ke perpus? Ya hari apa sih? Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Oh, hari Kamis saya ke perpus. Di perpus itu kita naik tangga terus masuk sebelah kiri ada ruang Wantar Husin namanya. Di situ ada lemari yang isinya buku Natuna. Nah, coba kalian baca buku-buku itu. Tapi lemari dikunci. Ya, kalian minta kunci sama petugasnya. Dan nggak boleh dibawa balik buku itu. Kalian harus baca di situ. Banyak koleksi buku tentang Natuna. Tokong Pulau Tujuh, terus Natuna dalam sejarah Perang Pasifik gitu kan. Nah, coba kalian baca buku-buku itu gimana besarnya Natuna saat itu gitu kan. Dan harapan saya yang kepada kalian ini, adik-adik kami gitu kan, saya harap ya kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang baik dari para pendahulu kita, terusnya yang di Natuna itu. Kemudian
ya saling saling menjaga, melestarikan budaya, sejarah juga dipelajari. Karena dengan mempelajari sejarah kita tuh tahu bahwa bangsa kita Indonesia termasuk dalamnya Natuna itu sangat besar. Dan situ nanti akan ya banyak isu positif, akan lebih empati, lebih peduli, gitu kan. Yang terutama lebih cinta terhadap negeri sendiri. Gitu. Join komunitas gitu, apapun lah, komunitas apapun gitu, kan banyak di sini ya. Ya ada sejarah, ada sastra, ada fotografi, ada sanggar seni. Nah itu salah satu cara di mana kita bisa mencintai negeri ini gitu. Ya lebih ya mencintai Natuna dengan cara kita masing-masing. Gitu. Yes. Habis join apa? Komunitas Apa aja? atau organisasi nih, Bang? Apa aja? Organisasi ada berapa? Yang di stay-nya saja atau Enggak mesti, enggak mesti. kalau untuk organisasi di luar tuh yang masih gabung sekarang tuh Natuna Sastra Komunitas. komunitas. Organisasi? Kalau untuk organisasi itu SKM, Organisasi. SKM Samika Stay Natuna itu aja. Itu apa? Suara? Surat kabar mahasiswa. Surat kabar. Iya. Logonya saya bikin kemarin. Cuman Tanya sama Ir. Iya, Ir ya, ketua ya. Ketua pertama siapa? SKM. ya Ir. Irwanto ketua pertama. Ketua kedua? Ketua kedua siapa? kalau Belum. belum tahu saya, Bang. Oh. Belum tahu. Masih awal. Gini. Nah, literasi. Jadi nggak tahu ya. Saya gitu kalau misalnya masuk dalam organisasi atau komunitas yang sudah berumur gitu, saya cari tahu sejarahnya dulu. Gitu. Apa sih SKM gitu kan? Sejarahnya gimana sih? Ya karena saya pecinta sejarah kali ya. Tapi nggak apa-apa. Kita aktif juga udah kontribusi gitu. Tapi aktifnya saya tuh saya pengen cari tahu dulu sejarahnya gitu kan. Saya SKM tadi. Sejarah SKM itu apa sih? Mulai berdiri kapan gitu kan? Siapa ketuanya? Pertama misalnya. Kemudian apa aja sih kegiatannya? Dari situ kita bisa memproyeksi, oh aku akan seperti ini di organisasi ini. Gitu. Uh, kalau kepo saya lagi tinggi tuh, saya kadang-kadang searching tuh logonya. Logonya apa sih artinya? Ini logonya apa gitu kan? Saya searching logonya terus saya cari filosofi logonya. Nah dari situ saya bisa memproyeksikan saya mau aktif di organisasi ini. Oke, berarti SKM sama Natsa saja? Natsa saja. Itu pun Natsa sudah mulai nggak aktif lagi. Karena sibuk kuliah. Sibuk kuliah, kerja juga. Jadi telepon desk ya. udah bilang. Oh, udah bilang. Ya, seharusnya bisa diimbangi ya. Tapi ya memang itu pilihannya. Tapi kalau misalnya mau tetap bisa ngimbangi antara banyak tugas ya? Banyak. Semester 1 kan? Udah Betul. banyak tugas? Udah. Semester 3 banyak tugas? Karena semester berapa sih? 5. Banyak tugasnya? Semester 1 udah banyak tugas? Semester 1? Udah banyak. Mantap ya? Ribet gak sih? Dibilang ribet tuh udah pasti ribet. Tapi Ribet, ya? mau gimana lagi kan udah ngambil Jadi, keputusan buat kuliah. Misal nggak? Udah Bapak Umar? Enggak nyesal. Habis, enggak. Enggak. Masih menjalani dengan semangat yang ada. Ya. Walaupun terkadang semangatnya hilang juga. Oh biasa. Terus naik kan? Naik. Biasa. Yang penting kita tetap komitmen dan konsisten terhadap apa yang kita pilih. Saya kuliah dulu, saya diambilin. Saya ngambil jurusan saya kan, teknik. Pernah. Saya telepon orang tua. Jangan ngeluh kata orang tua. Ini pilihanmu katanya. Iya. Jangan ngeluh, itu intinya. Support apapun, kami support. Kamu tugasmu sana kuliah. Dan jangan ngeluh katanya. Ya udah, alhamdulillah selesai. Enggak. Ya udah ketemu sama kalian ini. Saya nggak tahu kalau misalnya saya memilih untuk ngeluh dan mundur gitu kan. Apakah saya seperti ini? Saya bisa ketemu kalian ini, saya nggak tahu gitu. Tapi saya kemarin memilih untuk tetap berjuang gitu. Tidak ya mengeluh wajar lah ya. Manusia capek segala macam wajar gitu. Yang jelas di sana ngajari saya untuk bagi waktu. Ya mempelajari semua hal kan. Alhamdulillah kemarin ada rezekinya kuliah di Jogja. Banyak hal yang bisa saya ini kan. Wawasan teman, termasuk organisasi tadi. Saya join di beberapa organisasi di Jogja itu. Dan itu saya belajar manajemen waktu,
Manajemen waktu, manajemen perasaan, manajemen mood, gitu kan? Ya betul. Ya. Mana saat kita sibuk ini yang sana minta, kita udah siapkan yang sana lagi minta, gitu. Tapi sudah kita belajar untuk manajemen segala hal. Itu Fis. Kayaknya cuman itu aja lah untuk video kita hari ini, Bang. Itu aja. Iya. Oke. Jadi nanti kita jumpa lagi bareng kita berdua lagi mungkin. Kapan? Kita bakalan bahas-bahas soal sejarah-sejarah Natuna lagi karena masih banyak sejarah-sejarah yang harus kita bicarakan lagi. Nanti diundang ya? Insya Allah. Diundang ya? Iya. Baiklah kawan-kawan semua, terima kasih udah menonton video podcast kami pada hari ini. Saya Hafiz Ramadhani selaku host pada episode kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Renaldo karena sudah menyempatkan untuk hadir, sudah menyempatkan untuk bercerita, sudah memberikan sedikit-sedikit informasi yang saya rasa baru juga saya tahu sekarang dan mungkin kawan-kawan yang menonton juga baru tahu. Jadi demikianlah video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.